Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa program dalam upaya peningkatan pemberdayaan zakat dan wakaf di Sumatera Barat. Pertama, melaksanakan program zakat dan wakaf Goes to Campus. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan literasi zakat dan wakaf, terutama di kalangan kaum milenial. Sosialisasi zakat yang dilaksanakan di kampus UIN Imam Bonjol Padang dan sosialisasi wakaf di kampus UPI EPTK Padang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2019 lalu. Tentunya kita berharap bahwa urusan zakat dan wakaf tidak lagi menjadi urusan orang tua saja, akan tetapi generasi muda kaum milenial juga harus berperan aktif dalam urusan zakat dan wakaf ini. Kedua, membantu optimalisasi lembaga Basnas, LAS, dan BWI Sumatera Barat. Adanya lembaga independen non-pemerintah yang mengurus zakat dan wakaf seperti Basnas dan BWI bukan berarti mengecilkan peranan Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Akan tetapi, ini adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling bersinergi untuk meningkatkan program-program zakat dan wakaf di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada 2 tahun terakhir ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bersama BWI Perwakilan Sumatera Barat telah membantu memfasilitasi dalam pembentukan BWI Perwakilan Kabupaten Kota. Begitu juga dalam hal memfasilitasi izin operasional lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Barat. Dan tidak lupa pula bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut, serta memberikan bantuan operasional untuk BWI dan Basnas setiap tahunnya. Ketiga, pendampingan audit syariah dan akreditasi OPZ. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pendampingan audit syariah kepada lembaga zakat. Pendampingan audit syariah sendiri bertujuan untuk memastikan zakat yang diperoleh, dikumpulkan, dan disalurkan memenuhi prinsip-prinsip syar'i, sehingga para muzaki meraih kehidupan yang lebih berkah secara kerohanian sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, sosialisasi SKKNI Nazir Wakaf. SKKNI Nazir adalah standar kompetensi kerja nasional seorang nazir. Realitanya, nazir wakaf kita sekarang adalah bukan bekerja secara full time, akan tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan yang mana mereka juga mempunyai pekerjaan pokok seperti PNS, petani, pedagang, dan lain-lain. Maka dengan adanya standar kompetensi nazir ini, diharapkan nazir akan melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya serta mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk pekerjaannya dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai nazir wakaf. Kelima, penanganan sengketa tanah wakaf dan pembinaan pengamanan bagi PPAIW. Kepala KUA yang juga diamanahkan sebagai PPAIW sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak jarang menjadi tergugat dalam kasus-kasus sengketa tanah wakaf. Terkadang sengketa itu muncul tidak di saat akta ikrar wakaf itu diterbitkan, akan tetapi setelah 10 tahun kemudian di saat tanah wakaf itu sudah bernilai. Nah, untuk itu, kita perlu menyiapkan SDM PPAIW yang paham dengan seluk-beluk persengketaan tanah wakaf ini. Maka daripada itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini telah melakukan pembinaan bagi PPAIW agar PPAIW juga merasa aman dalam pengadministrasian tanah wakaf. Keenam, pendampingan administrasi data tanah wakaf. Kelengkapan administrasi data tanah wakaf ini juga sebagai upaya dalam rangka pengamanan aset wakaf. Administrasi yang tidak lengkap akan mengakibatkan aset wakaf kita akan lemah dari segi hukum. Maka dalam rangka ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pendampingan administrasi data tanah wakaf. Tidak jarang juga kita temukan PPAIW yang tidak memahami tentang proses alur administrasi ikrar wakaf ini, yang tentunya akan berakibat kepada lemahnya pengamanan aset wakaf.
Di samping itu juga Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga memberikan pendampingan kepada operator SIWA, yaitu Sistem Aplikasi Digital tentang Informasi Wakaf, yang kedepannya nanti akan diperbaharui menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan belangko-belangko AIW yang akan dikeluarkan oleh PPAIW. Ketujuh, bantuan audit keuangan berbasis akuntan publik. Dalam rangka audit akuntan pada lembaga Basnas, maka tahun ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat juga memberikan bantuan audit keuangan berbasis akuntan publik. Ada 2 lembaga yang memperoleh bantuan tahun ini, yaitu Basnas 50 Kota dan Basnas Kabupaten Sijunjung. Kedelapan, penguatan peran dan fungsi UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat saat ini di samping melakukan pengumpulan juga sudah bisa melakukan pendistribusian secara mandiri. Tentu saja hal ini perlu SDM dan sistem penunjang untuk peningkatan kinerja UPZ. Kesembilan, program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini adalah program unggulan di seksi pemberdayaan wakaf. Program ini masuk ke dalam target kerja Menteri Agama Republik Indonesia yang tahun ini mentargetkan 5.000 sertifikat tanah wakaf. Ini adalah program kerjasama antara 2 kementerian, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Program ini adalah program bertahap yang dilakukan sampai tahun 2024. Dengan arahan program bahwa tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat masuk ke dalam program PTSL-nya di Kantor Pertanahan atau ATR BPN Kabupaten Kota. Ke-10, program literasi zakat dan wakaf. Kegiatan literasi zakat dan wakaf ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Pada tahun ini, kita khususkan pada optimalisasi peranan dan fungsi penyuluh agama tentang penyuluhan zakat dan wakaf, serta bisa membuat program-program yang dapat mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Dan tentunya ini juga menunjang program revitalisasi KUA dalam rangka proyek pemberdayaan ekonomi umat. Demikianlah 10 program pemberdayaan zakat wakaf yang telah dilakukan. Dan pada tahun ini juga dari Seksi Pemberdayaan Wakaf telah melakukan pendampingan terhadap Bank Nagari Syariah dalam menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Wakaf Uang atau LKSPWU, yang alhamdulillah SK Menteri Agamanya telah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk diserahkan kepada pimpinan Bank Nagari Syariah. Semoga kedepannya potensi zakat dan wakaf di Sumatera Barat dapat dikembangkan lebih optimal lagi.